Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pembahasan aksara Jawa. Hari ini kita akan membahas tentang aksara Mo. Madep mantep marang Gusti, madep mantep mring ilahi, madep mantep marang Gusti kang akarya jagat. Kembali lagi kepada sebuah cerita perjalanan apa yang saya alami dan cerita dari kawan-kawan di saat menuju tahun 2022. Di saat ini saya di Jogodolok, di tempat kawan-kawan para pelaku spiritual berkumpul. Di dalam pergeseran waktu, ada kawan-kawan yang saya sampaikan kemarin pada perayaan peringatan pergantian tahun 2021 menuju 2022, hiruk pikuk kota Surabaya mengisyaratkan pada sebuah peristiwa-peristiwa penting. Salah satunya mungkin ada kawan yang akhirnya kami gagal untuk mengirim bantuan ke Semeru pada waktu malam tahun baru. Saya dengan Mas Inung pada waktu itu ada petunjuk bahwa barang tersebut ternyata masih belum selesai dipacking, kan baru kemarin packing sudah kirim ke Semeru. Yang kedua, ada peristiwa tentang kawan-kawan yang merayakan sebuah perayaan tahun baru dengan berdoa di suro, di masjid, di langgar, di mana dia juga membacakan doa-doa agar demi keselamatan bangsa dan negara. Ada juga anak-anak muda berkumpul di tengah kota dan menyalakan kembang api. Tapi ada yang mungkin agak lalai menyalakan kembang api di kampung-kampung yang sangat membahayakan. Tapi sebenarnya ada kelalaian sangat fatal ketika di dalam perayaan ulang tahun baru tersebut orang melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dan kodrat ketetapan ilahi, yaitu melukai dirinya sendiri, mencidrai dirinya sendiri, lalu juga mungkin melakukan hal-hal yang berlebihan sehingga hura-hura itu berdampak kepada sebuah penyakit. Ada kawan yang merayakan tahun baru di pinggir pantai sampai pagi, akhirnya sambil menikmati menu makanan dan minuman yang sangat berbahaya dan akhirnya kesakitan di pinggir pantai. Nah, apa sebenarnya yang sebenar-benarnya yang harus kita lakukan dalam pergantian tahun ini? Sebenarnya memaknai atau melakukan refleksi kepada yang telah terjadi di dalam kehidupan kita dan apa yang akan kita lakukan di tahun 2022. Nah, kalau kita akan menuju tahun 1444 Hijriah nanti pada waktu Idul Fitri, kalau Imlek 2579 tidak salah ini. Dan juga kita merayakan tahun Saka yang baik itu Mataram kuno atau Mataram Islam. Nah, semata-mata di dalam proses pergantian tahun ini sebenarnya kita harus memperkuat bagaimana kita madep mantep manembah mring ilahi. Alam ini sudah banyak mengisyaratkan bencana. Ada lagunya Ebit itu mengatakan atau alam sudah murka, atau bahasanya alam sudah berbicara lain. Lebih ekstrimnya, bencana ini adalah peringatan. Bagaimana kita melihat bencana alam semesta yang nyata di depan kita dan bencana alam hakiki kita itu saat ini sedang mengalami sebuah proses keterpurukan. Kalau bahasa umumnya, bahasa kerennya wong Jawa, degradasi moral atau penurunan tingkat kualitas budi pakarti, akhlak.
di mana orang banyak menafsirkan apa yang nampak di dalam kehidupannya itu adalah kecerdasannya pribadi, bukan kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Bukan kekayaan yang diberikan Allah, tapi kekayaan yang merasa dia bekerja atas dirinya sendiri. Kepintaran yang merasa dia pintar dengan diri sendiri, dan dia merasa membaca buku, googling di internet, dan dia merasa pintar. Tapi tidak pernah dia rasakan kecerdasan, kekuatan, kepintaran, kekayaan semata-mata karena ilahi. Maka ketika kita sudah mau untuk melakukan sebuah introspeksi, koreksi sedalam-dalamnya terhadap diri kita, apapun yang terjadi adalah sebuah peristiwa. Makanya ketika saya mendengarkan, masih ingat guru tadi menyampaikan bahwa siapapun ketika Allah Gusti Kang Akaryo Jagat telah mencoba umatnya, telah hadir sebuah peristiwa kepada umatnya dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, menjadi ketetapan Tuhan, ketetapan Gusti Kang Akaryo Jagat, maka satu pun tidak akan bisa menolak. Jika ketetapan itu yang baik yang datang, bagaimana jika ketetapan yang buruk yang akan hadir? Apakah kita akan tetap pasrah? Apakah kita akan tetap nerimo? Apakah kita tetap akan berkhidmat kepada Gusti Kang Akaryo Jagat, atau malah ingkar? Atau bahkan kita akan memaki-maki Sang Pencipta ketika kita mendapatkan sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak relevan. Dan ketika ditarik dari relevansi apa yang peristiwa itu terjadi, pasti ada sebab musabab. Sababil wujud, maka itu ada sebab dari kenyataan itu karena ada babil wujud. Jadi sebab akibat dari sebuah peristiwa itu sendiri ada dua hal. Ada yang diciptakan oleh kita sendiri, dan ada memang sebuah ketetapan oleh Allah. Jika ikut ketetapan Allah, maka jangan sampai kita menolak, karena itu akan kemuliaan yang akan kita dapat. Tapi kalau itu kejadian, sebab itu diciptakan oleh kita dan merugikan kita sendiri, itu karena kecerobohan kita. Telah melupakan Gusti Kang Akaryo Jagat, telah melupakan hak hakiki badan kita untuk hidup sempurna. Kita selalu berkinayah seakan-akan kita itu sudah sempurna, tapi ketika diberi kekurangan uang aja kita sudah menjerit teriak-teriak sampai seperti orang gila di pinggiran jalan. Sebenarnya itulah bagaimana dalam rangka menjelaskan ketetapan yang hadir, jika itu menjadi petunjuk enak. Contoh, ada saudara saya Mas Andri yang mau menikah, ini ketetapannya enak. Contoh, Mas Andri punya ketetapan dapat uang dari honor kirim besi, dapat 1 juta, enak. Tapi ketika ketetapan itu dia kepleset di salah satu jalan raya, lalu dia kepleset karena ada pasir dan jalan, ketika jatuh dia memarahi siapa? Jalan raya, pasir, atau kendaraan? Karena dalam 1 second per second dia menyetir motornya lupa kepada nyawa dan Allah. Jadi karena dzikirnya putus, karena Allahnya diputus, dia ngelamun, ngelembar kemana-mana dan tidak hati-hati. Maka kita harus madep, mantep, mering ilahi. Itu bukan karena kita saat ibadah. Maka jangan sedetik pun kita melupakan Gusti Kang Akaryo Jagat. Numpak sepeda motor iso bleset. Nah, sing diseneni sandale, montore, pasire atau bani, tapi dia telah mengorbankan badan hakikinya. Dia telah menyakiti badan hakikinya karena keteledoran pikir yang lambiar, hati yang lepas, alam jagat raya terabaikan. Semoga ini bisa memberi manfaat bahwa madep mantep mering ilahi itu bukan karena pada waktu sembahyang,
bukan pada waktu ke masjid, bukan pada waktu ke pura, bukan pada waktu ke gereja, bukan pada waktu ke wihara atau di tempat punden. Kita harus ingat pada punden hakiki kita, jangan pernah lepas dari ketetapan Gusti, karena itulah hakiki dalam hidup. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sakuntumati. Om Santi 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 Om. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.